Halo penikmat YouTube, kembali lagi di Petis Pengalaman Mistis. Pada konten kali ini saya sudah ada narasumber yang ceritanya dia ngekos di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, dan ternyata kosan itu adalah yang mempunyai kosan itu pemiliknya seorang dukun, dan dia akan menjadikan salah satu penghuni kos itu tumbal. Bagaimana ceritanya? Simak dengan baik-baik ceritanya. Sekarang saya sudah terhubung dengan narasumber yang ada di sebelah saya. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Tika. Oke Mbak Tika, itu bagaimana ceritanya Mbak? Awal tuh kelihatannya nyaman, cuma di bagian kamar mandi agak serem gitu ya, agak serem. Nah setelah itu berangkat PSG, kita mulai menginap di kos itu. Malam hari, pas malam hari itu langsung kejadian kayak kereta api lewat depan kos itu, kereta rel gitu, rel kereta api. Nah padahal di jadwal itu nggak ada kereta api lewat. Nah itu ada kereta api lewat kayak tabrakan gitu ya sama kendaraan lain, keras banget. Nah setelah itu dibuka selambunya dibuka, Tirai ya? Ada apa-apa, iya tirainya nggak, terus loh kok nggak ada apa-apa, sepi di luar. Tapi sebelumnya itu keras banget, kayak benturan keras, dar kayak meledak gitu. Nah sudah mulai nggak enak perasaan kan. Nah setelah itu keesokan harinya mau mandi. Nah mau mandi ditemenin sama temen, soalnya kan serem gitu sih, daerah kamar mandinya tuh serem ditemenin. Kok lihat mukanya temen ini jadi cantik banget, Lain. iya beda banget. Terus awalnya kan dikuncir sih, temenku tuh dikuncir. Nah tapi aku lihatnya tuh diurai panjang rambutnya, cantik, pakai gaun mewah gitu. Kok kamu cantik sih gitu aku. Loh rambutmu diurai apa dikuncir? Diikat ini gitu. Nah, kan dredeg sih. Aduh, mau PSG wis udah takut sembarang wis mulai panas dingin, hawanya udah mulai nggak enak, panas gitu. Di daerah belakang tuh juga panas banget. Akhirnya kita berdua tuh lari minta tolong sama teman-teman juga, suruh nungguin. Itu pukul berapa? Itu pagi jam 7 Pagi. Iya jam 7 tuh udah mulai bereaksi sih, nggak kenal waktu mereka itu, beneran nggak kenal waktu. Nah setelah itu udah diberaniin mandi sendiri sudah. Habis itu pulang kos, capek kan, istirahat. Nah malam mau nyuci baju. Tempat situ tuh ada pohon mangga itu kayaknya didiemin sama genderuwo. Soalnya biasanya kan kalau orang kan bau singkong bakar, Ada genderuwo. Cuma di situ emang nggak enak firasatnya. Sekeliling kosan tuh semuanya ditanemin bunga mawar, kenanga, sama bunga kantil Di setiap kamar. setiap depan kamar. Selalu ada itu. Nah dari situ mulai agak takut. Dapat beberapa hari lagi kita itu ngadain makan bareng lah sama teman-teman satu kosan gitu, banyak kan, beda kamar gitu, ngadain makan. Nah di ruangan sebelah. Nah di situ tuh ada pocong diem di situ, berdiri tegak ngadep ke teman-teman semua. Udah merinding banget, sumpah merinding banget, takut banget. Terus pocongnya tuh ngelihatnya tuh jahat banget, kayak nggak suka ada keramaian di situ. Nah akhirnya ayo
selesain yuk, cepetan gitu, cepetan selesain. Kenapa, ada apa? Enggak ada apa-apa kok, ya, cepetan aja yuk. Itu yang ngeliat Anda sendiri? Iya, saya sendiri. Terus teman saya juga bisa lihat kan, dalam waktu itu juga bisa lihat. Itu udah nggak enak wis, udah ayo udah balik lagi ke kamar masing-masing. Nah selesai, nah kita itu kan apa lagi hujan, bocor Malam? iya malam, bocor, mau manggil bu kos atau pak kos ke belakang, ke arah belakang, ke arah rumahnya bu kos itu. Nah kita tuh mau manggil bu mau gitu kan. Nah di depan itu ada kamar juga, ada ruangan juga, tapi gelap gulita, nggak dikasih lampu sama sekali. Terus udah nggak enak ya, tiba-tiba ada kuntilanak lewat, set, aduh gitu, lari semua, kabur, lari setan lari. Terus keluar bu kosnya, kenapa ini kok teriak-teriak? Itu bu, ada setan di sana, kamu tuh ya jangan asal kalau ngomong gitu. Marah-marah ya Bu? Iya, marah-marah. Di Ya situ kalau nggak boleh ada tahu kejadiannya tahun berapa? 2017. 2017. Iya. Terus Ya kita wis biarin lah dia marah-marah, soalnya kita sendiri yang lihat kan gitu. Sudah selesai. Setelah itu beberapa hari lagi saya tuh jam 3 subuh, jam 3 malam itu keluar dari kamar kos, mau ke kamar mandi, ngajak teman saya yang bisa lihat pocong tadi kan. Nah buka pintu, langsung dihadapin sama cowok, mukanya hancur, mata udah copot satu, terus sini tuh udah luka parah gitu, ini tuh luka parah. Habis itu kaget, pintu langsung digebrak gitu. Teman-teman pada bangun, kenapa kok dibanting pintunya? Ada cowok di depan gitu, mukanya hancur. Alah kamu itu mistis terus gitu. Enggak, beneran, sumpah itu cowok mukanya hancur, matanya lepas gitu kan. Habis itu, ini juga lihat, kamu lihat kan? Iya aku juga lihat, banyak uletnya di mukanya, ngomong gitu. Nah mau keluar lagi nunggu azan subuh. Biasanya kalau makhluk gitu kan takutnya sama azan subuh ya, jadi keluar lagi ngambil wudhu. Nah itu aku gantian sih ngambil wudhunya sama teman. Nah tangan dipegang itu sama hantunya yang cewek, yang Belanda, tangannya saya dipegang, seret gitu. Langsung aku toleh, dia cuma lihat gitu. Aku langsung teriak, takut, lari. Temanku langsung aku geret ke kamar. Kenapa? Aku dipegang sama setannya gitu. Aku, loh iya tak, aku nggak lihat. Ya apa, aku mau wudhu, aku takut gitu aku kan. Ya wes baru bangunin anak-anak yang lain, bangunin anak-anak juga, sekalian sholat bareng-bareng lah, jadi kita wudhunya bareng. Nah habis itu setelah mandi, temanku ini duduk di tempat dekat pintu lah ya, dia tuh tiba-tiba sesek, nggak bisa nafas gitu. Kenapa kok kayak gini gitu? Aku nggak bisa nafas gitu. Loh, kenapa aku nggak bisa nafas? Kamu punya asma tak? Enggak, aku nggak bisa. Dia udah nggak bisa ngomong gitu, ngomongnya udah cuma terbata-bata. Waktu itu aku nggak ngelihat ada apa di depannya dia, cuma temanku yang lihat. Aduh, baca sholawat, baca ayat kursi gitu. Dalam hati aja sudah nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ada apa gitu kan? Aku kan kepo. Ada siluman yang deket kamu gitu. Jadi temanku tuh yang kena
deket itu dia baca sudah mulai baca ayat kursi, baca sholawat, baca sembarang itu udah dibaca, akhirnya dia bisa nafas lagi. Nah itu padahal jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi mereka udah interaksinya emang luar biasa. Terus habis itu pulang dari PSG kita wis mulai oke, dibuat santai, apa-apa dibuat santai, biar nggak inget sama masalah yang tadi pagi gitu. Nah dari situ mereka nggak berhenti, kita sholat itu ditungguin di depan, iya di depan pintu gitu, ditungguin. Terus kadang tirai gitu kalau mau tidur dibuka gitu, buka sendiri. Terus bunyi apa, kadang ada orang yang masak, dilihat nggak ada siapa-siapa gitu, bau aroma apa kemenyan itu kecium banget gitu mas, kecium banget. Nah setelah itu dapat beberapa hari aku bangun jam 3 subuh lagi kan, jam 3 subuh tuh bangun lagi, ketemu sama bapak kos, dia itu naburin garam di setiap petak kamar kos. Selalu itu ditaburin. jam 3 subuh. Loh pak ngapain kan gitu, nggak ada, cuma gitu aja kok jawab nggak ada, langsung pergi. Terus dilihat lagi apa, lihat lagi di bagian bunga-bunga gitu, aku kira kan dikasih pupuk, ternyata garam, dilihat tuh garam gini, sampai sama temanku diicipin ini garam gitu. Yes. Itu ditaburin di pot-pot apa setiap depan kamar gitu? Depan kamar. Iya, setiap depan kamar. Sampai apa ya, celana dalam itu sering hilang. Iya, sering hilang. Nah kan punya teman sebelah itu, dia tuh ada di kamarnya temanku tuh ada kaca kuno, tempat rias tuh kuno, tapi nggak ditaruh di kamar, cuma di jalannya aja buat masuk kamar. Itu kayaknya tempat keluarnya si Noni Belanda itu Dari kaca. Iya, setiap orang yang kacaan di situ dia kelihatan cantik banget, beda dari aslinya. Tapi orang itu nyadari? Enggak, yang melihat temennya yang lain, selalu begitu. Dicoba kan, coba aku yang kacaan, kamu yang lihat. Iya, beda, kamu cantik banget di kaca itu. Padahal kayak orang itu udah kayak bangun tidur kan, bengep semua mata gitu ya. Itu enggak, di situ kelihatan cantik banget cantiknya. Nah, ada temanku tuh waktu mandi tuh sering digedor pintunya, dibuka nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu ditutup lagi kan tuh pintu, dia langsung lihat cewek itu tadi, Noni Belanda itu di dalam kamar, di dalam kamar mandi. Dia langsung gelagapan, pingsan. Di situ dia pingsan. Nah cewek temanku itu yang ditempelin sama dia, suka banget sama temanku itu, kayaknya nggak mau lepas gitu. Temanku sampai nggak kerasan, setiap 1 minggu pulang, dia setiap 1 minggu pulang sama orang tuanya, dia di Ruqyah gitu kan. Temanku ngajak temannya yang satunya. Nah dia teriak-teriak bilang kalau dia tuh nggak akan mau keluar dari tubuh cewek itu, temanku tadi, sampai kapanpun nggak akan mau. Nah dapat 1 minggu dia nggak masuk ke PSG karena kondisi yang kayak gitu. Jadi selama seminggu itu yang sering digoda teman-temanku juga. Tiba di suatu malam sekitar jam 9 itu temanku keluar dari kamar kos, dia mau beli air. Nah kan di depan seberangnya kos itu ada pohon pisang.
ada pohon pisang. Di situ tempatnya pocong juga, di situ pocong sama cowok yang tadi yang matanya lepas. Nah di situ dia diem di situ, temenku kelihatan dia lari kenceng banget sampai minta tolong keras gitu. Kenapa, ada apa gitu, aku kelihatan setan di sana gitu. Ada cowok yang matanya lepas, ya kan, benar apa yang aku bilang, aku benar kan gitu. Pertama temannya Mbak Ika nggak percaya. Pertama nggak percaya sama sekali, dibilang alah mistis aja kamu gitu. Ya udah, lihat aja kamu bakal diganggu, nah gitu sih. Nah temenku itu malam tidur, dia mimpi kalau dia itu dimimpi sama cewek, mukanya hancur lebur karena kecelakaan di depan. Aku biarin sih, oh, mungkin bunga tidur kayak gitu, mungkin bunga tidur, nggak percayalah gitu. Nah apa, kayak kita kan tidurnya malam-malam jam 12, jam 1, jam 2 tuh baru tidur kadang kan, kadang masih kerjain laporan gitu. Nah buka pintu kan, karena sumuk ngap, buka pintu, iya. Terus di depan itu udah standby cewek yang muka hancur tadi. Langsung kaget semua kan, loh wis, aduh gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, udah pada nyebut semua, takut. Kalian bisa lihat gitu, kalian bisa lihat, iya Tik, itu di depan. Iya emang aku lihat, langsung pintunya ditutup. Tik, itu cewek tadi yang di dalam mimpiku, ngomong gitu. Aduh gitu, udah perasaan nggak enak. Kenapa setan-setan di sini pada ganggu gitu loh? Kok dari siluman, dari cewek Belanda, terus dari genderuwo, pocong, udah semuanya kok kenapa ganggu gitu loh? Heran kan di situ. Nah cerita aku ke temenku yang beda kamar, aku ceritain semua, terus dia tuh cerita ke neneknya, nek temanku gini di sana. Loh iya Dok, di sana itu yang punya dukun. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu ke rumahnya. Di rumahnya tuh banyak sesajen. Temanku pernah lihat itu naburin garam di sana. Iya, itu manggil roh-rohnya. Itu buat apa? Memilih tumbal buat kalian kan gitu. Tumbal, iya, jadi kalian harus hati-hati ngomong gitu. Oh oke, gitu. Jadi temanku tuh bilang di sini nih dukun, apa di sini dukun, terus yang naburin garam itu emang buat manggil roh, ngomong gitu. Cuma waktu tumbal itu nggak diceritain ke kita, takutnya kita panik, jadi mau kemana kan nggak tahu arah. Terus habis itu dalam jangka waktu ayahnya temanku yang bisa lihat itu datang. Ya aku di sini gitu, aku di sini pas ngelewatin rel. Ayahnya tuh diem gitu, berdiri nggak jalan pas di rel. Kenapa ya sini, ini kosanku. Ayahnya tuh kaget, cuma toleh gitu. Kenapa Om gitu? Nggak apa-apa Tika, gitu. Nggak apa-apa Tika. Masuk ayahnya itu, temanku tadi. Ini Dok kosanmu. Iya ya, ini kosanku, ngomong gitu. Ayah kok nggak enak ya, ngomong gitu. Ini bukan rumah. Maksudnya ini kan rumah gitu. Ini bukan rumah Dok, ngomong gitu. Dok, hati-hati. Kenapa Om gitu aku. Iya, ini bukan rumah, tapi ini kuburan. Ya Om lihat, ini kuburan bukan rumah. Kaget kan, ini kuburan gitu ya. Iya, terus di tanah ini ada mayat yang nggak keambil, gitu. Jadi dia marah.
karena dia diinjek-injek di sini, ngomong gitu. Kaget kan, takut, aduh ya apa ini, cari kosan lain aja kan. Itu berlangsung selama berapa hari? Itu hampir tiap hari sih mas. Enggak, maksudnya dari awal sampai Terus sebulan. ayahnya temanan sebulan. Wih, lumayan lama. Dalam sebulan tuh betah-betahin, beneran betah-betahin. Terus habis itu kita itu yang ngobrol banyak sama ayahnya tadi tuh, hati-hati pokoknya, baca, sering-sering berdoa. Kan kita ke pasar gitu, Bu, situ tuh dulu kuburan tah. Iya Dok, situ kuburan. Itu baru-baru ini dibongkar jadikan rumah. Oh, berarti memang wujud rumah asli ya, cuman dulunya kuburan. Iya, cuma ayahnya temanku tuh lihat kalau itu tuh kuburan, jadi makanya itu anaknya sering digoda teman-temannya di gitu. Terus kita pulang malam sampai di kota tersebut, kita baca Yasin, baca semua. Setan itu marah dengar kita baca surat-surat itu, marah besar sampai ke apa, temanku itu yang diikutinya ketempelan, itu ketempelan lagi, dia marah-marah, kesurupan. Udah aduh, panik di situ, nggak kenal siapa-siapa, terus dianya kesurupan gitu ya, apalagi bukosnya dukun, takut ada apa-apa, malah kan minta tolong ke warga sebelah, Bu, tempatnya di sini mana rumahnya Kiai gitu. Di sana Dok, kenapa? Temanku kesurupan gitu. Temanku kesurupan Bu, ya apa nih Bu? Nah, yang satu lagi temanku udah gini, gegem terus tangannya, nggak mau lepas. Akhirnya udah panik semua, pada nangis. Aduh ya apa ini, ya apa. Nangis semua. Terus yang aku cari Kiai tadi. Aduh Dok, kok banyak gini. Apanya Pak banyak? Oh enggak, udah, ayo ini temenmu bawa ke rumah saya, ngomong gitu. Dibawa ke rumahnya Pak Kiai, dibacain semuanya, dibacain surat-surat gitu. Sudah sadar, mereka nggak boleh sampai nginjek ke tanah itu lagi. Kalau nginjek ke tanah lagi, di situ lagi, salah satu dari mereka mau dijadikan tumbal. Nah, posisi di situ malam, kita nggak tahu mau lari kemana, nggak punya kenalan, nggak punya apa. Barang-barang masih di kosan? Masih di kosan semua. Sudah bingung kan, telepon temen yang satu pabrik gitu, lalu punya kamar, punya tempat kosan gitu, yang dekat-dekat rumahmu gitu. Nggak ada ini Tik, nggak ada. Aduh gimana ya, kenapa ini ada sesuatu yang nggak enak gitu kan. Habis itu kita pergi ke rumahnya temanku. Yaudah kamu ke rumahku aja, diam di sini sama anak-anak. Tapi kita nggak bawa barangnya kok, gitu. Cuma sementara gitu. Cuma malam ini aja. Ya wis ke sana. Jadi di situ teman-teman semua panik. Yang tiga pulang, nekat pulang malam itu. Karena takut kan, nekat pulang. Nah setelah itu besoknya kita balik lagi ke kosan buat mau berangkat PSG lagi kan, berangkat PSG. Nah temanku itu telepon, yang pulang 3 itu telepon, kamu jangan lama-lama di situ. Kenapa? Ini minta tumbal, ini udah minta tumbal, kamu cepetan keluar dari situ, bawa barang-barangmu semuanya sekarang gitu. Aduh aku ya nggak bisa, aku ini mau berangkat PSG, terus aku mau kapan mau pindah, cepetan, kalau kamu mau temen-temenmu yang lain selamat gitu. Bukosnya buat sesajen gitu, kita udah abaikan, mau ngapain terserah, yang penting kita cepat keluar dari situ. Tapi cuma sebagian barang sih yang kita bawa, cuma kan karena bawaannya kan banyak banget, jadi kita nggak cuma bawa baju, seragam gitu tuh, apa buat anak nasi gitu dibawa. Kita jalan sama bawa barang-barang gitu tuh, bawa nyari angkutan umum buat cari gitu. Terus telepon temen yang
satu PSG-an gitu tapi beda kos. Oh ya di sini ada, kamu mau di sini tak? Iya wes, aku mau. Aku bilang ke bu kosnya iya. Nah akhirnya kita ke sana. Oh iya enak, awalnya tuh adem, ayam, asri gitu Itu loh. sudah di kosan baru. Itu udah di kosan baru. Kita bertahan sampai 2 bulan di kosan itu. 2 bulan, 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah di situ. Ya diganggu terus Iya, sampai keluar sampai kosan. keluar kosan baru kita mulai lega di situ. Kita selesai PSG gitu. Sampai pulang ke Jember. Jember. Oke guys, sekian video kita kali ini. Ambil pesan-pesan yang ada, terserah kalian mau percaya atau tidak karena itu hak kalian semua. Dan tentunya jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya jika kalian suka, share ke semua yang kalian kenal, dan see you in the next video.